Episode 27. Kamu pikir aku bodoh, Mas? Uang hanya kamu berikan 1,5 juta dan kamu tidak pulang. Kamu pasti sedang bersenang-senang dengan si Dara itu. Oceh Rania. Aku pastikan kamu menyesal Mas sudah berani bermain-main denganku. Jangan harap pernikahan keduamu itu akan selamat dengan baik lanjutnya. Rania berniat akan menyusul Harry ke Jakarta besok. Dia ingin memergoki Harry di rumah Dara. Karena Rania sendiri sudah mengantongi tempat tinggal Harry di Jakarta. Kini kamu bisa saja menipuku, Mas, tapi suatu saat pasti akan terbongkar. Ujar Dara kesal. Dalam ocehannya tiba-tiba Dara merasa perutnya mual. Huek, huek. Dara berlari ke kamar mandi untuk mengeluarkan isi perutnya. Kepalanya sedikit pusing, membuat Dara langsung berjalan ke kamar untuk berbaring sejenak. Pasti aku masuk angin karena semalam AC-nya terlalu dingin. Ucap Dara sambil menggosok minyak angin di tengkuk dan perutnya yang terasa mual. Semalam mereka bermain hingga dini hari. David meminta jatahnya karena seminggu ini mereka tidak akan bertemu intens jika Harry benar-benar pulang. Kenapa tiba-tiba aku menginginkan sate ya? Batin Dara. Dara segera bangkit dan mencari jaketnya. Dia ingin keluar mencari sate di simpang gang. Dara menutup rumahnya dan tidak lupa menguncinya. Takut jika ada yang masuk mendadak. He, ada Neng Dara, mau kemana Neng? Sapa Doni ramah. Mau keluar Kang. Mau cari sate di ujung gang, jawab Dara. Sendirian Neng? Iya Kang. Mau sama siapa lagi, Mas Harry kan belum pulang. Jawab Dara ramah. Kirain ada Mas Harry. Mau ditemani Neng? Nggak usah Kang, saya bisa sendiri. Duluan ya Kang. Ujar Dara segera pamit pergi. Dia sedikit tidak menyukai Doni yang selalu memperhatikannya jika keluar rumah. Ini yang aku nggak suka kalau kamu pulang ke rumah, Ra. Kamu sulit untuk dihubungi. Kesal David. Dari tadi dia mencoba menghubungi Dara tapi tidak bisa-bisa. Ponsel Dara aktif tapi tidak diangkat. Sedang apa kamu, Ra? Gumam David cemburu. Dia tidak bisa berkonsentrasi malam ini karena membayangkan sang kekasih sedang bercinta dengan suaminya. Bisa gila aku kalau begini. Ujar David mengusap wajahnya kasar. Pikirannya selalu tertuju pada Dara, bahkan perutnya pun mendadak mual membayangkan tub asteris Dara dicembui oleh Harry. Huek. Huek. Wajah David sedikit memerah saat keluar dari kamar mandi. Malam ini dia pulang ke rumah karena papanya juga meminta David untuk pulang. Miranda melihat David yang lemas keluar dari kamarnya sedikit khawatir dengan keadaan anak tirinya ini. Kamu sakit, Fit? Tanyanya tapi tidak dijawab oleh David, membuat Miranda mendekat dan memeluk tubuh David. Aku kangen, ucapnya. Huek, huek. David memuntahkan kembali isi perutnya, kali ini di baju Miranda karena perempuan itu tengah memeluknya. David, pekik Miranda kesal. Salah kamu sendiri, kenapa mendekatiku? Aku tidak suka dengan baumu. Aku, David santai membuat Miranda lari ke dalam kamarnya untuk membersihkan diri. Sepertinya aku masuk angin. Batin David. Yah lowbat, ujar Dara melihat ponsel yang dia tinggalkan di meja hiasnya tadi. Dara membaringkan tubuhnya karena memang merasa lelah. Apalagi sudah berjalan kaki keluar gang, membuat kakinya sedikit pegal tapi perutnya lumayan terisi. Dara segera tidur karena memang sudah capek sekali. Pagi menyapa. Sang mentari mulai bersinar hari ini, hari libur membuat Dara enggan beranjak dari kasurnya.
Meskipun dia sudah terbiasa tidur di kasur empuk apartemen mewah, David, tapi hari ini Dara benar-benar mager. Dia lebih suka berbaring di kamar sambil memejamkan matanya. David dari tadi terus menghubungi Dara yang tidak bisa dihubungi karena ponselnya mati. "Kemana sih kamu, Ra?" gumamnya kesal. "Huek, huek." David berlari ke kamar mandi memuntahkan cairan perutnya. Padahal pagi ini dia belum makan apa-apa tapi sudah terasa mual. David keluar dari kamar untuk mencari air hangat. Tenggorokannya tidak enak karena selesai muntah. "Kenapa kamu, Fit? Sakit? Papa dengar dari semalam kamu muntah-muntah." "Nggak tahu, Pa. Perutku tidak enak." "Big, tolong buatkan air jahe untuk David, mungkin masuk angin," perintah sang papa pada pembantunya. "Papa dan Miranda akan terbang ke Singapura, Fit, lusa ini." "Ada apa?" tanya David. "Papa harus menghadiri acara rekan bisnis Papa. Tadinya Papa ingin kamu dan Miranda tapi melihat kondisimu dari semalam Papa tidak tega." "Hahaha. Ternyata mualku berguna juga," batin David. Dia tidak perlu pergi dengan perempuan asteris-asteris ini. Wajah Miranda terlihat cemberut. Mungkin karena dia tidak jadi pergi bersama David, padahal dia sangat berharap bisa berduaan dengan anak tirinya ini. Andai saja Dara perempuan lajang mungkin. David sudah menikahnya saat ini agar Miranda tahu kalau David sudah memiliki penggantinya. "Jaga diri kamu, Fit. Jangan lagi menginjakkan kaki di klub. Kamu satu-satunya pewaris Papa. Ingat Pak Harun," dan diangguki David. "Jangan bertindak yang membuat malu perusahaan kita," lanjut lelaki tua itu. Ini yang membuat David tidak bisa terlalu terbuka dengan Dara karena status perempuan itu. David tidak mau gegabah dan menyebabkan kebangkrutan untuk papanya. "Pa, kenapa kita harus pergi sih? Dikirim kado saja, Pak," protes Miranda yang memang tidak mau pergi. "Sayang, dia teman dekatku, tidak mungkin hanya kirim kado. Tapi Papa masih sakit. Biar aku dan David saja. Aku sudah mendingan." Kasihan David dari semalam muntah-muntah terus. "Nggak apa-apa ya kita pergi. Hanya 2 hari, bujuk Pak Harun," dan mau tak mau Miranda tidak bisa menolaknya lagi. Membuat David menyunggingkan senyum puasnya. Dara membuka matanya saat merasakan perutnya keroncong. Astaga, sudah jam 11. Pelik Dara. Wajar saja perutnya sudah terasa lapar. Dara segera ke kamar mandi. Lagi-lagi dia lupa mengecek ponselnya yang dari semalam lowbat. Selesai mandi dan berdandan kecil, Dara ingin menghubungi David mengajak kekasihnya itu makan siang. Tapi saat mengecek ponselnya Dara baru ingat kalau semalam lowbat. Dan dia lupa mengecasnya karena terlalu mengantuk semalam. Dara mengecas sebentar, sambil memakan roti yang dia beli di simpang rumah semalam untuk mengganjal perutnya. Tiba-tiba ketukan pintu membuat Dara terkaget. Siapa tamunya siang-siang begini? Dara segera keluar untuk membuka pintu. "Mana Mas Harry?" Itu pertanyaan pertama yang keluar dari bibir perempuan hamil di hadapannya ini. "Kamu siapa?" tanya Dara, membuat perempuan itu menutup mulutnya karena merasa salah rumah. "Maaf, benar ini rumah Dara?" tanyanya dan diangguki Dara. "Saya sendiri," jawabnya. Lagi-lagi membuat Rania bengong kenapa perempuan di hadapannya ini tidak mirip dengan foto yang perlihatkan Harry padanya. Memang di foto cukup putih, tapi tidak secantik ini. Jika yang dilihatnya ini, Dara sungguh jauh dengan dirinya. Perempuan ini jelas-jelas terawat. Tubuhnya putih mulus dan wajahnya glowing, dan Rania tahu jelas kalau perawatannya pasti mahal.
Jadi selama ini Harry membohonginya masalah uang. Atau jangan-jangan gaji Harry lebih dari 10 juta. Hingga bisa merawat Dara hingga cantik. Bening seperti ini pikirnya. Mana Mas Harry? Tanya Rania lagi. Kamu siapa? Tanya Dara. Rania mengelus perut buncitnya, dia terlalu emosi karena melihat Dara yang cantik. Aku istri pertama Mas Harry. Jawabnya membuat Dara terkejut. Kenapa? Kaget? Jangan kaget karena memang aku tahu kalau Mas Harry menikahimu dan itu atas izinku. Sekarang aku mau cari suamiku. Jawab Rania bangga. Kalau kamu istri pertamanya jelas kamu tahu di mana dia sekarang. Ujar Dara mencoba tenang. Sebenarnya hatinya saat ini sedang gembira bukannya sakit. Jangan banyak basa-basi kamu. Panggil Mas Harry, katakan padanya kalau ada aku Rania. Dia tidak ada di sini. Jawab Dara. Jangan bohong kamu pelakor. Pekik Rania kesal membuat para tetangga keluar mendengar pekikan Rania. Siapa yang pelakor di sini? Saya tidak tahu kalau dia sudah memiliki istri dan sedang hamil karena yang menikahkan kami ibunya. Jika memang kamu istri Harry, kenapa kamu tidak langsung mendatangi keluarganya saja? Jawab Dara dengan suara keras agar semua warga tahu kalau saat ini dia berhadapan dengan istri Harry yang lainnya. Agar jika dia menggugat cerai orang tak menyalahkannya nanti. Kamu pintar bicara ya, Mas Harry, keluar kamu. Kamu hubungi saja ponselnya agar kamu tahu di mana keberadaan dia sekarang. Ujar Dara membuat Rania mengeluarkan ponselnya dan menghubungi Harry di depan Dara. Halo, jawab Harry dari seberang sana. Mas, kamu di mana? Keluar kamu. Kesal Rania yang sengaja menghidupi speakernya. Kamu apa-apa sih, Ran? Aku sedang kerja, bukannya kamu minta uang tambahan untuk belanja keperluan anak kita. Jawab Harry membuat Rania menyunggingkan senyumannya, merasa menang dari Dara. Dara merebut ponsel dari tangan Rania. Istri pertama kamu datang Mas dan mencarimu di sini? Jawab Dara. Dara, ya ini aku Mas, Dara perempuan yang kamu nikahi menjadi istri keduamu. Yang uang belanjanya selalu kamu potong. Bahkan pernah tidak kamu berikan sama sekali? Karena istri pertamamu sedang hamil. Jawab Dara membuka Harry pucat pasi. Sayang, aku bisa jelaskan semuanya. Tidak perlu penjelasan lagi Mas. Aku akan masukkan gugatan ke pengadilan hari ini juga. Tegas Dara memberikan ponselnya kembali pada Rania. Kamu bisa kembali lagi ke tempatmu. Ambil saja Harry untukmu, aku tidak perlu lelaki seperti itu. Usir Dara membuat Rania tersenyum tipis lalu pergi. Banyak tetangga yang melihat keributan mereka. Setelah kepergian Rania, Dara masuk dengan membanting pintu rumahnya.